Delegation kalau yang tadi Foni bilang kan seolah-olah gampang gitu ya. Dalam kenyataannya nggak seperti itu. Karena untuk bisa melakukan delegation kita harus tahu apakah kita sebenarnya bisa kerjaan itu nggak. Kemudian kalau kita delegate itu ke tim kita harus tahu kapabilitas dari tim kita. Jadi yang pertama itu kita harus kenal tim kita yang akan kita delegasiin. Kenalnya seberapa kenal? Dan kenal itu nggak hanya sebatas di kantor. Alangkah baiknya kalau kita bisa kenal di luar dari kantor. Sampai segitunya? Sampai personal. Hanya untuk urusan delegation loh? Ya. Oke. Sebaiknya begitu. Supaya kita tahu gitu. Apalagi kalau anak-anak yang sekarang yang pride-nya itu lebih tinggi pada kita gitu loh. Jadi kita harus sama-sama, justru kalau ada kendala gitu, saya lihatnya itu lebih ke arah kesempatan untuk kita belajar sama-sama sama dia. Sehingga dia lihat nih, bosnya itu juga ada di situ, bukan hanya sebatas delegate. Leaders, kembali lagi kita di podcast Leaders Playbook bersama saya Poni di YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Gak berasa kita udah masuk loh ke episode keempat. Yuk kita review sedikit episode 1 sampai ketiga. Pada saat kita membawakan episode ke-1 dan ketiga, sebenarnya itu lebih fokus ke managing yourself. Kita start dengan bagaimana sebagai leader baru kita harus mempersiapkan secara mental, lalu harus membangun trust dan kredibilitas. Dilanjutkan pula bagaimana kita menjadi a person of influence dan tentu saja berkomunikasi secara efektif itu menjadikan kita lebih utuh, lebih baik sebagai seorang leader. Nah, memasuki episode keempat, kita akan masuk ke managing individuals. Karena sebagai leader tentu saja Anda punya tim yang Anda perlu manage. Nah, hari ini sebagai topik pertama dari bagian managing individuals, kita akan berbicara mengenai delegating with confidence. Delegasi dengan penuh percaya diri. Nah, mungkin berasa gampang ya, cuma mendelegasikan. Kenapa itu menjadi suatu topik yang akan kita bahas hari ini? Kalau teman-teman leader pada saat Anda cuti, Anda tidak pernah tenang. Anda merasa tim kalian itu bisa nggak sih kerjaan tugasnya? Lalu Anda akan menerima call yang terus-menerus. Itu artinya proses delegasi belum berjalan dengan baik. Jadi hari ini kita akan ngajarin bagaimana sih sebagai seorang leader Anda juga bisa menikmati waktu cuti kalian dengan tenang. Nah, again saya ngajak bintang tamu saya hari ini yang juga sahabat saya untuk berbagi cerita dan pengalaman dia. Siapa dia? Ya, Pak Wahyudi Chandra. Nah, Pak Wahyudi Chandra adalah CEO dan Wapresdir dari PT Multipola Teknologi. Beliau udah lebih dari 15 tahun kali ya Yud ya, untuk di leadership position. Bahkan tim yang di lead itu ada berapa banyak nih Yud? Total dengan anak usaha kita sekarang udah lebih dari 2.000 kan. Ribuan ya. Sedikit spill mengenai profilnya Pak Wahyudi, beliau itu adalah start sebagai bankers. Lalu masuklah ke dunia IT dan akhirnya meniti karir di dunia IT yang lebih panjang. Nah, untuk detailnya saya persilakan Pak Wahyudi ya. Okay. Karena kita ini sahabat, jadi saya pakai kata Yud aja ya, panggil nama ya. Kalau Pak kayaknya kok kayak kita aneh gitu ya. Jadi Yud mungkin bisa diperkenalkan juga ya secara singkat kepada teman-teman lagi nonton gitu ya, sehingga mereka juga tahu Wahyudi itu ternyata profilnya itu fit in loh dengan saya gitu ya, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak juga. Silakan. Ya, terima kasih ya Pon. Jadi suatu kehormatan untuk bisa di event ini dengan Poni dan kita belajar dan sharingnya. Jadi karir saya mulai dari bank. Di situ saya belajar baik dari sisi funding dan juga dari sisi corporate, gimana cari customer. Kemudian saya pindah ke IT dan saya meniti dari awal, mulai dari seorang pre-sales menjadi product manager. Saya mencoba di channel, kemudian terakhir saya di sales. Kemudian saya coba peruntungan lain di principal, karena kok lihatnya principal enak ya gitu ya. Jadi saya coba ke principal, dan saya pindah ke NCR. Jadi dan memang sudah pernah di banking, lalu masuk ke multinational company, dan sekarang di local company. Jadi komplit lah ya pengalamanmu ya. Dan di NCR saya kebetulan dipercaya juga sempat menjadi country manager selama 2 tahun. NCR itu
ATM ya? Ya, itu adalah Solusi untuk manufacturing dari banking lah ya. solution banking, terutama ATM. Dan kemudian saya balik ke Multipolar, saat itu di anak usaha kita di Visionet Data. Dan sampai saat ini saya ada di Multipolar Technology. Jadi Wakil Presiden Direktur dan CEO. CEO ya. Leading lebih dari 2.000 orang. Kalau nggak punya delegation skill sih nggak kebayang sih, mungkin nggak bisa, mungkin jam tidurmu sejam 2 jam aja ya gitu ya. Tapi yuk, pertama kali jadi leader itu di mana? Di company yang mana? Dan waktu itu pertama kali jadi leader itu di posisi apa? Jadi tadi saya sudah sempat sedikit, waktu masuk ke banking, saya itu adalah individual contributor, saya jadi account officer. Kemudian saya menjadi asisten manager karena saya ikut MDP pada saat itu. Dan saat itu sudah manage team. Dan memang ilmu leadership atau termasuk delegation itu harus dipelajari. Dan harus dipraktekkan. Dan kita selalu lihat kondisi yang ada. Jadi mulai itu saat saya menjadi asisten manager di BII waktu itu. Oh, zaman di BII aja Zaman udah di BII. masuk ke leadership position sebenarnya ya. Tapi waktu itu timnya mungkin masih 3-4 orang. Ya. Oke. Nah, kita hari ini kan khusus bicara tentang delegation ya. Sebenarnya sesuatu yang gampang atau enggak, atau dengan sendirinya kita jadi leader ya otomatis bisa gitu, atau sebenarnya salah satu skill yang cukup butuh waktu ya untuk kita pelajari yuk. Ya, jadi itu delegation kalau yang tadi Foni bilang kan seolah-olah gampang gitu ya. Dalam kenyataannya enggak seperti itu. Karena untuk bisa melakukan delegation kita harus tahu apakah kita sebenarnya bisa kerjaan itu enggak. Kemudian kalau kita delegate itu ke tim kita harus tahu kapabilitas dari tim kita. Karena yang kita expect itu kerjaan itu selesai kan. Dan anak-anak apalagi dengan Gen Y sekarang ya. Cara kita delegate, cara kita komunikasi apa yang mau kita delegate itu beda sekali dengan zaman kita dulu di Gen X ya. Kita kan udah tua ya. Waduh, disebutin generasinya langsung ketahuan ya. Beda. Jadi beda, ya? Di samping seni dari delegation itu juga, kita juga harus lihat kapabilitas. Tim kita itu seperti apa. Dia ada dari Gen Y apa. Karena cara komunikasi, cara mereka nangkap, dan cara mereka respon, dan apa yang kita expect dari mereka, itu harus clear. Jadi agak sedikit saya bilang berevolusi lah. Kalau dulu kita gampang, aman, tolong dikerjain ya, yang ini ya. Sekarang udah nggak bisa. Kita harus lebih detail. Tolong dikerjain pekerjaan ini ya. Kenapa kamu harus mengerjakannya? Kapan kamu harus selesaikan? Hasilnya akan seperti apa? Jadi harus lengkap. Baru kita bisa confident bahwa mereka akan bisa melakukannya. Oke. Sekarang kita kupas satu persatu ya. Tadi kan secara overall gitu. Kalau kita kupas satu persatu, kita start dengan consciousness dulu ya. Kesadaran bahwa kita butuh. Sebenarnya apa sih yang takutkan seorang leader untuk mendelegasikan? Karena gini, pada saat kita jadi individual contributor, udah pasti kita top talent lah ya. Memang pasti bisa dikatakan ya kita one of the best. Sehingga kita bisa dipercaya untuk menjadi leader. Tetapi kan tim kita belum tentu secanggih kita ya. Nah, sebanyak apa sih yang menjadi kendala seorang leader untuk ya udah ini dikasih ke tim kita yang kerjain deh. Menurut lu apa aja sih yang menjadi kendala yang teman-teman yang leaders itu harus coba perhatikan gitu? Ya, salah satunya tadi Poni udah bilang ya, itu takut fail. Sebetulnya saya juga ngalami di awal-awal saya coba untuk delegasi itu adalah kita tuh nggak bisa mempercayakan sukses kita tuh dari orang lain. itu satu. Karena memang selama bertahun-tahun kita individu tiba-tiba kita harus suruh orang kerja gitu ya. Itu satu. Yang kedua yang kita rasakan juga, kita takut kehilangan kontrol. Banyak leader takut, wah kalau gue kasih dia lebih bagus, ya dia yang kelihatan akan baik gitu dibanding kita. Terus juga yang kita khawatir juga itu, kita harus sadar bahwa kita delegate itu, kita berarti bukan lepas tanggung jawab loh. Tanggung jawab tetap ada di leadernya ya. Yes. Bukan berarti kita delegate, mereka yang tanggung jawab, enggak loh. Karena kita yang harusnya mengerjakan itu, tapi karena kita punya pekerjaan yang lebih kritikal, lebih urgent, mau nggak mau kita harus delegate. Tapi tetap accountability ada di kita. Jadi hal-hal itu yang memang sebagai leader, kita harus fix mindset kita dulu. Baru kita bisa delegate dengan lebih baik. Artinya memang harus benar-benar sadar lah ya, dan dengan plan bahwa pelan-pelan kali ya, kalau memang dirasa timnya belum siap, ya mungkin pelan-pelan gitu ya. Nah, kita kalau misalkan nih udah tahu bahwa
delegation is a must, ya. Itu keharusan. Kira-kira apa yang udah siapin untuk membuild delegation plan? Artinya gitu, kita kan takut gagal ya. Tadi juga Wahyudi mengatakan tanggung jawab tetap di kita dong. Kalau kita udah mendelegasikan, kita juga harus memastikan dong kalau itu tidak ada masalah. Kalau ada masalah sebenarnya problemnya back to us kan, backfire ke kita. Nah, delegation plan itu bisa di-share nggak tipsnya? Step-stepnya apa aja? Ya. Jadi sharing sedikit dari pengalaman ya. Jadi yang pertama itu kita harus kenal tim kita yang akan kita delegasiin. Kenalnya seberapa? Kenal. Dan kenal itu nggak hanya sebatas di kantor. Alangkah baiknya kalau kita bisa kenal di luar dari kantor. Sampai segitunya? Sampai personal. Hanya untuk urusan delegation loh? Ya. Oke. Sebaiknya begitu. Supaya kita tahu gitu. Bahwa orang yang kita delegasiin ini adalah orang yang tepat. Nah, yang kedua kita tuh harus spesifik. Yang saya maksud spesifik itu apa yang didelegasikan. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian apa expected result yang kita expect. Expected result itu artinya resultnya sendiri juga timelinenya. Dan yang paling penting itu adalah ada checkpoint. Nah ini sangat kritikal. Kebanyakan leader itu begitu delegate, ya udah, gue tunggu hasilnya ya. Padahal nggak seperti itu. Perlu satu checkpoint untuk memastikan bahwa delegation itu berjalan. Dan itu nggak gampang, karena kita sebagai leader begitu delegate ada kerjaan yang lain miss, tiba-tiba hasilnya nggak sesuai, marah. Nah itu yang membuat orang yang didelegasiin merasa lu udah suruh gua, lu udah tahu. Terus gagal kok gue yang dimarahin gitu. Jadi again balik itu yang tadi saya bilang itu adalah accountability tetap ada di kita. Dan artinya bukan hanya nunggu hasil. Kita harus mastiin bahwa itu jalan. Mastinya gimana? Ada checkpoint. Oke. Kita balik ke poin pertama. Kita harus mengenal tim kita. Bukan cuma di kantor. Kalau bisa kita juga tahu di luar kantor. Apa aja sih yang perlu kita find? Apa perlu tahu ini? Wah, keluarga dia seperti apa? Atau kita perlu tahu di hobinya atau kesibukan dia, aktivitas dia sedetail apa Yud? Ya. Memang, coba kasih contoh real deh. Ada real nggak di mana lu delegasikan? Lu tuh belajar, udah maksudnya mengenal sampai segitunya, dan akhirnya it works gitu. Ada contoh realnya nggak? Ada. Salah satu dari leader di sales di kita, terutama di komersial. Ya. Poni tahulah orangnya siapa ya. Jadi saya kenal beliau itu dari kantor awalnya. Kita kerja, kita tahu gimana capability dari masing-masing. Kemudian kita semakin dekat, kita juga kadang-kadang take time untuk saling mengenal di luar pekerjaan, keluarga. Beliau punya satu anak tunggal, kemudian anaknya itu disekolahkan di boarding school. Dan even kalau kita initiate satu event bukan hanya dengan beliau, tapi juga dengan timnya, itu juga beliau bawa keluarganya, saya juga bawa keluarga saya, sehingga kita di antara satu sama lain itu saling mengenal. Karena trust itu harus di earn ya. Artinya memang kita mengenal untuk build trust itu gitu ya. Bahwa orang ini memang ya punya komitmen tinggi gitu. Dan itu kelihatan karena kalau di kerja orang kan berusaha untuk perform gitu ya, achieve ya. Tapi kan sebetulnya apakah itu karakter aslinya enggak, belum tentu. Tapi kalau kita lihat di luar pekerjaan kita tahu nih orangnya lebih seperti apa. Realnya gitu. Lebih kelihatan ya, aslinya betul. itu lebih kelihatan ya. Oke. Makanya delegation tuh yang tadi Poni bilang persiapan tuh harus panjang. Jadi kita harus tahu raportnya seperti apa. Karena dia consistently sebagai individual, sebagai single kontributor itu perform, otomatis trust kita ada. Kita tahu luar dalam skill dia kayak gini, karakteristiknya begini. Kalau dia ada kendala, apakah dia orang yang berusaha solver, gue nggak mau escalate ke bos deh, atau dikit-dikit dia escalate. Itu kan kritikal. Dikit-dikit nyerah gitu ya. Betul. Jadi itu penting. Jadi kalau Poni bilang tadi delegation simple, dalam kenyataannya di belasan tahun, puluhan tahun saya bekerja itu nggak gampang. Dan sampai sekarang saya juga masih belajar gitu. Artinya memang karakter kita nggak bisa langsung menjudge bahwa dia lebih senior pasti delegasi lebih works lah, pasti dikasih, pasti beres. Belum tentu ya. Tentu. Karena karakter orang itu menentukan komitmennya, track recordnya itu. Jadi juga salah satu pertimbangan delegasinya itu mau seberapa deep, seberapa banyak gitu ya. Kedua, tadi mengatakan specific task. Biasa di delegasi itu sesuatu yang gampang atau sesuatu yang susah, atau task seperti apa menurut lo itu aman didelegasikan? Ya. Namanya kita kalau leader itu kan kalau kita lihat ada
penggambaran ya, ada pekerjaan yang kritikal urgent, kritikal nggak urgent, nggak kritikal nggak urgent. Jadi Tunggu, urgent. Ini cepat sekali nih. Oh, Coba Pak. Yang mana dulu nih? Jadi yang kita lakukan adalah kritikal tapi nggak urgent. Oke, critical tapi nggak urgent. Itu yang biasa kita untuk step. Sebaiknya kita mulai dari situ. Kalau pekerjaan itu nggak kritikal, nggak urgent, ya udah pending aja gitu. Ngapain di delegate gitu kan. Okay. Nah, tapi kerjaan yang kritikal nggak urgent, artinya kan ada waktu untuk mereka juga belajar. Oke. Jadi start spesifik task seperti itu. Jadi memang leaders harus bisa mengkategorikan dulu tasknya ya supaya tidak salah delegasi. Betul. Jangan sampai urgent important di task itu bisa suicide ya. Betul. Oke, is a good tips ya. Critical but not urgent. Artinya memang itu sebatas yang cukup penting, cuma masih punya waktu buat belajar. Nah, yang ketiga tadi mengatakan monitor. Nah, setelah di-assign nih contohnya satu task critical, contoh critical not urgent yang pernah lu assign contohnya tasknya misalnya nih, apa? Contoh yang paling real ya, di salah satu key principle kita itu ada perubahan partnership. Oke. Dan itu mereka kasih 1 tahun untuk kita bisa align. Penting nggak? Penting sekali. Karena kalau kita nggak align dengan partnership model yang baru, artinya kalau sampai ada customer nanya ke prinsipal itu, tolong dong disebutin nama partner kami yang levelnya ini. Nama kita nggak ada, ikut tender aja nggak bisa. Maka kita penting sekali, kritikal buat kelangsungan multipolar untuk bisa compete. Tapi urgent nggak? Urgent. Tapi kan masih jangka waktunya masih lama. Kita masih bisa delegate. Dan itu kan pasti ada step-step yang harus dipenuhi. Baik itu dari practice, baik dari sisi resources, baik dari sisi pencapaian revenue. Itu kan butuh waktu. Dan untungnya kan di deadline-nya itu adalah Februari tahun depan. Nah itu yang kita delegate ke tim kita ya. Dan penting nggak untuk di checkpoint? Sangat penting. Karena milestone pencapaian itu sangat penting. Kalau lu miss di milestone pertama, nggak akan ada milestone kedua, nggak ada milestone ketiga. Nah, checkpointnya seberapa sering ya? Tergantung timeline. Jadi kalau dia masih jangka waktunya panjang, mungkin yang pertama 3 bulanan. Mungkin kalau udah mendekati injury time misalnya 3 bulan, 6 bulan. Udah lebih sering ya. Gitu. Sama lah. Kalau kita lu merasa something is wrong, wah lebih sering lagi gitu ya. Betul. Pernah nggak pada saat checkpoint ternyata lu udah checkpoint pertama, kedua, ketiga, lu conclude anak ini nggak capable, nggak bisa. Pernah nggak? Pernah. Kalau kayak seperti itu apa yang dilakukan? Jadi kita mau nggak mau kita harus turun. Jangan berarti lu nggak bisa perform, lu fail. Nama pekerjaan sudah dijalanin, mau setengah jalan, mau 3/4 jalan, masih jalan gitu ya. Jadi kita harus turun. Kita sama-sama ngerti dulu kondisinya kenapa mereka nggak bisa deliver itu apa. Nah di situ yang paling penting mindsetnya itu bukan untuk blame, tapi gimana cari solusi. Karena kemudian sudah baru cari root cause. Oke. Baru bisa di fix. Berarti identify problemnya dulu, lalu root cause analysis, baru cari solusi gitu ya. Artinya itu juga menjadi salah satu tanggung jawab atau keharusan untuk enable the team sebenarnya. Betul. Kalau dengan satu kali dia fail lalu kita judge bahwa dia nggak capable, gua nggak akan lakukan. Juga nggak boleh itu seperti juga itu. Namanya orang ya kalau udah dipercaya untuk lakukan tapi dia ternyata ada kendala, terus kita judge fail, otomatis next time kita kasih delegate, dia mungkin nggak akan bisa perform. Dia juga nggak punya confident level. Betul. Confident levelnya jadi drop gitu ya. Jadi dia sendiri merasa kayaknya saya nggak bisa deh gitu ya. Dan sebenarnya kalau tim kita itu jadi hilang kepercayaan, sebenarnya kita juga yang pusing ya. Ada tim tapi seolah-olah nggak punya tim gitu lah. Oke. Ya. Lu melihat ada kecenderungan nggak sih, misalnya nih kita punya satu tim ya, isinya 10 orang. Setiap kita delegasi kedua anak itu works, ke yang lain nggak works. Akhirnya kayak ada kecenderungan favoritism ya. Kok ada kerjaan yang menurut kita penting gitu ya, kita tuh cenderung kasih kedua anak itu gitu. Kan menurut kita lebih secure, lebih aman. Bisa nggak sih kebentuk kecenderungan seperti itu, Yud? Sangat bisa. Dan terus terang tanpa juga disadari loh ya. Dan terus terang selama karirnya saya juga ngalamin itu. Tapi akhirnya saya sadar kalau saya cuma depend kedua orang yang saya percaya. Dan sementara kita maunya kalau kita kerja karir kita naik terus kan. Nggak mungkin depend. Kita harus punya tim yang lebih gede. Maka nggak mau kita harus tahu kekuatan kelemahan dari masing-masing tim.
Dan kita provide training, enablement atau coaching kepada mereka. Sehingga setiap orang tuh bisa memainkan role mereka. Kalau enggak akan susah. Artinya memang tetap aja mungkin dibedain kali ya. Tas yang kita lihat lebih kompleks, kita kasih ke memang yang sudah lebih teruji lah ya, lebih proven gitu. Betul. Ya. Tapi kalau tim yang kita rasa masih cukup baru atau juga beberapa kali menemui kesulitan, ya kita coba terusin tapi assign tugas yang menurut kita harusnya kemungkinan failnya lebih kecil lah ya. Jadi memang harus kita beda-bedain seperti itu ya. Oke. Nah tadi mengatakan ya kita jangan delegate, kita lepas, lalu ya udah gitu ya. Kita harus memberikan support. Supportnya itu seperti apa? Apakah sampai kita itu show the way kah? Atau seperti apa? Apa kalau kita checkpoint kan mungkin kita juga ya after the fact ya mungkin udah kejadian atau apa. Sambil jalan itu support apa sih yang bisa diberikan ya? Tergantung dari kondisi yang kita lihat di lapangan ya. Yang pertama waktu kita delegate tadi, kita juga akan bilang how-nya kan, caranya gimana. Dan juga nggak kalah penting tadi mungkin saya miss ngomong, itu mereka bisa dapat resource apa aja. Jadi, mereka itu untuk bisa get the task done gitu ya, mereka bisa leverage dari mungkin tim yang mana, resources yang mana. Jadi itu sangat penting kita komunikasiin, karena jangan merasa cuma dikasih kerjaan tapi nggak dikasih senjatanya gitu. Jadi dari awal juga itu harus clear gitu ya. Jangan cuma apa, bagaimana, mengapa, ekspektasinya apa, tapi juga mereka bisa manfaatin resource apa aja. Lalu pada saat kita kasih delegasi, perlu nggak sih dijelasin bahwa kenapa tas ini saya kasih ke Anda gitu? Ya, kalau enggak kan ngerasa enak di bos ya, udah gaji lebih tinggi, kerjain kayak gini suruh gua kerjain. Kan kadang anak-anak berpikiran begitu. Ya, itu kan harusnya tugas bos, kenapa jadi gua ya gitu. Bukan hanya dijelasin mengapa dikasih ke dia, tapi mengapa pekerjaan ini penting, itu yang paling penting, esensi. Esensi dari tas itu sendiri. Yes. Waktu kita ngomong why, bukan kenapa kita kasih ke dia, tapi mengapa tugas ini penting dan kenapa kita assign ke dia. Itu yang lebih tepat mungkin ya kalimatnya. Contoh kalau tadi saya bilang mengenai perubahan partnership, kan kita tahu partnership itu penting gitu ya. Kalau kita nggak di reach certain level, otomatis kita nggak dapat privilege apapun gitu ya. Jadi itu pentingnya. Itu yang pertama. Kenapa ini penting? Yang kedua, kenapa kita kasih ke dia? Karena mungkin selama ini memang role dia adalah yang pegang partner relation, partnership dia yang pegang. Kemudian kita tahu bahwa dia bisa melakukan koordinasi dengan tim terkait. Karena kan yang tadi saya bilang, partnership itu bukan hanya terkait pencapaian revenue, tapi juga ada pengembangan kompetensi. Artinya resource, baik secara jumlah maupun capability-nya. Ada training, ada sertifikasi. Itu kan bukan dia, tim yang terkait gitu. Kemudian kalau ada lagi mengenai use case, itu kan dia harus koordinasi dengan misalnya dengan tim sales atau dengan tim product sales-nya. Nah itu yang kita bilang tadi resource. Artinya kalau kita memberikan delegasi, kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, justru tim kita itu akan merasa diapresiasi sebenarnya ya. Seperti kayak empowerment lah. Jadi kita ngomong delegation itu as empowerment. Oke. Mungkin bisa di leverage lebih banyak. Ya. Artinya empowerment itu artinya apa? Kita memberikan kepercayaan yang lebih, memberikan tanggung jawab yang lebih. Caranya dengan sekarang kan suka ya. Nah, betul. Caranya adalah dengan delegation. Jangan dilihat delegation tuh artinya kita buang kerjaan, enggak loh. Nah itu yang penting saya bilang why-nya itu. Tadi kenapa ke dia, tapi enggak kenapa ini penting. Jadi dia tahu apa yang didelegasikan ke dia, itu adalah pekerjaan penting, bukan pekerjaan yang remeh-temeh gitu loh. Nah jangan merasa yang kayak gini suruh kita yang kerjain. Iya. Gitu ya. Oke, artinya memang sebuah kesempatan buat timnya itu justru bisa berkembang dan juga membuktikan ya pembuktian diri sebenarnya kan kalau mereka melihat dari point of view itu sebenarnya ya. Oke. Dan yang uniknya Fon dengan generasi sekarang ya. Oh ya, ngomongin generasi. Gen Y milenial itu. Kita ngomong Y sama Z lah. Kita jangan yang lebih lama lagi. Oh ya, Gen X sama Gen Y. Oh ya, kita taunya Y sama Z ya. Kita anggap saja diri kita tuh bagian dari situ ya. Jadi mereka tuh tipikal waktu kita melakukan, kalau tadi kita sempat Y sama Z aja beda dong. Beda cara pikirnya. Coba yang Y seperti apa, yang Z seperti apa? Coba. Ya, jadi kalau yang tipikalnya yang kita lihat ya bahwa mereka tuh lebih berani ngomong, itu satu. Anak-anak yang sekarang itu. Terus kalau mereka itu
beda sama kita kalau kita mungkin ada tendensi kalau kerjanya ini gue kerjain sendiri. Kalau mereka kita lihat itu lebih mau kerja sebagai grup. Dan mereka sangat melihat sosok role model. Jadi delegation ke generasi yang jauh lebih muda sekarang yang sudah sangat melek teknologi dari kecil. Mereka tuh satu yang kita harus appreciate kreatif. Karena banyak yang mereka source yang mereka bisa pelajari. Ilmu banyak mereka bisa ini. Cuma kan mereka kurang dari mana? Kesempatan untuk praktek. Kesempatan untuk terapin. Nah di situ mainnya. Makanya kadang-kadang kalau the way delegate ke sama mereka, kita mungkin sedikit tweak ya. Mungkin kita let's do it. Sama-sama. Kemudian you do, I watch. Kalau kita udah yakin dia mampu, you do it. Jadi ada tahapan-tahapan, fase-fase di mana ini ya kadar kayak seberapa lu yang kerjain, gua monitor. Lama-lama ya udah saya nggak monitor pun saya yakin udah bisa diberesin ya. Jadi ini balik ke yang dulu kalau kita masih belajar guru kencing berdiri, murid juga lari. Jadi memang kita harus sama-sama mereka. Makanya we do it, let's do it. You do, I watch, you do it. Ya, karena ya at the end kalau kita bilang ilmu lapangan ya, tetap aja pengalaman itu nggak bohong lah ya. Betul. Artinya mereka juga akan mendapatkan banyak ilmu dari kita sehingga ya nggak bisa dilepas begitu saja ya. Tapi lebih gampang delegasi ke Gen Y atau Gen Z nih? Paling gampang sebenarnya kalau lihat dari case di multipolar ya. Gen sebetulnya tergantung tugas sih sebenarnya, tergantung kondisi dan juga. Karakter orangnya juga kali ya. Jadi susah kita ngomong kalau kita main stereotype, oh Gen Z ini begini. Sebetulnya tiap generasi itu punya karakteristik strength weakness sendiri. Kayak kita di Gen X itu kan kita, let's say yang kita ambil positifnya, kita pantang nyerah gitu loh. Harus bisa. Kita tuh cenderung gak berani say no sebenarnya. Iya. Kan? Betul. Sehingga orang mau kita pandangnya, supaya kita gak punya keberanian say no. Betul. Mau dan sekarang mereka beda susah, gitu kita loh. telan gitu kan. Betul. Tapi sekarang beda. Mereka lebih berani ngomong. Lebih confident. Ya. Which is mereka sebenarnya lebih pursue juga challenge baru sebenarnya. Betul. Cuma belum tentu know-how-nya bisa. Betul. Sehingga resiko itu gak berhasil juga besar ya. Betul. Nah, waktu saya diajarin tentang delegation, saya selalu ingat dengan satu quotes ya, yang saya selalu pakai juga buat leader-leader saya. Dibilang delegation itu kalian membayangkan kerjaan-kerja itu sebagai monkeys, ya, monyet yang ada di pundak. Okay? Tapi delegation itu ada bagaimana memindahkan si monyet yang di pundak kita itu pindah ke pundak timnya kita. Jadi put the monkeys off your shoulder gitu. Tapi kalau tidak punya ilmunya, itu monyet yang sudah kita pindahin, itu loncat balik lagi. Namanya monyet kan nakal ya, capek ya. Di pundak pula kan. Nah, tetapi biasanya kesalahan, ya mistake yang dilakukan leaders baru, justru terlalu cepat balikin monkey-nya ke pundak dia gitu ya. Nah, ada nggak sih tips how to avoid that once lu kasih? Apakah memang kita totally udah gak mau monkey itu balik, atau balik bentar balikin lagi, atau gimana nih? Ya, jadi mungkin itu kayak istilahnya itu mungkin yang orang bilang sekarang tuh reverse leadership ya, reverse delegation gitu ya. Betul. Jadi tipsnya adalah yang pasti di awal tuh harus benar dulu. Harus ada checkpoint. Dan juga memang kadang-kadang kalau kita sebagai leader dan kalau kita lihat itu, kok ini aja gak bisa sih, di sini gua take over, itu pantang. Yang kalau udah terjadi kondisi kayak gitu, saya personally nggak terlalu believe dengan reverse delegation itu. Kalau sudah ada kejadian seperti itu, dan tadi kita udah singgung sedikit, gimana kita duduk bareng mereka, cari tahu ini kenapa bisa begini, kondisinya seperti apa, masalahnya apa, menurut dia apa, kemudian baru kita kasih advice kita, dan sama-sama kita fix it sampai itu berhasil. Jadi itu adalah another pembelajaran lagi buat mereka. Jadi saya lebih prefer sebenarnya tidak mengambil alih itu. Karena itu juga akan meruntuhkan tadi confidence level dia segala macam. Karena orang juga nggak akan trust dia lagi. Oh, ujungnya juga bosnya yang kerjain kok. Itu pantang gitu loh. Apalagi kalau anak-anak yang sekarang yang pride-nya itu lebih tinggi pada kita gitu loh. Jadi kita harus sama-sama, justru kalau ada kendala gitu, saya lihatnya itu lebih ke arah kesempatan untuk kita belajar sama-sama sama dia. Sehingga dia lihat nih, bosnya itu juga ada di situ, bukan hanya sebatas delegate. Kalau berhasil diklaim, itu juga another tips yang penting ya. Keberhasilan kalau tim itu kita delegate dan dia berhasil, kita harus
recognize. Gitu. Victory sekecil apapun itu harus di-recognize. Oke. Artinya memang ada quick win sekecil apapun harus dibalance juga. Sehingga mereka dengan motivasi prestasi. naik kan. Sehingga mereka lebih inisiatif untuk cari cara gitu. Iya. Jadi jangan. Tapi nggak melulu delegasi dikit kasih appreciation juga dong ya. Harus yang memang yang meaningful, impactful buat company. Ya. Contohnya apa contohnya? Nah, contoh kayak kita tahun lalu kalau dilihat di Multipolar itu kita berhasil naikin partnership level sampai di beberapa itu kita adalah di Indonesia cuma 2 atau even ada di ASEAN cuma kita salah satu dari Indo. Mungkin buat teman-teman yang leaders ya. Partnership itu di dunia IT ya, sebenarnya kan biasa start silver ya. Paling rendah lah ada register. Ya. Atau kita pakai bahasa commonnya lah, silver, gold, platinum. Ya. Nah pasti semua meng-M partnership levelnya itu platinum. Dan somehow ya assignment itu ya bagaimana membawa Multipolar bisa ke level platinum gitu ya. Oke. Supaya yang leaders mengerti nih partnership level itu seperti apa. Silakan diterusin. Nah itu nggak gampang. Waktu kita partneran dengan prinsipal, dia juga lihat kita itu siapa sih, ya, SI-nya atau tier 2-nya bagi mereka ya. Itu capability-nya seperti apa, baik dari sisi finansial, resource-nya, customer base-nya. Kita harus nggak ada yang gampang kita langsung loncat, nggak bisa. Jadi kita harus build rapport lagi nih again nih, trust rapport. Sehingga kalau memang ada sampai ke sana, biasanya ya ujungnya revenue, resource baik dari sisi jumlah maupun capability, kemudian ada use case baik POC maupun lain-lain. Kita harus penuhi itu. Dan itu nggak hanya setahun 2 tahun. Kadang-kadang partnership itu dilihat 2 tahun 3 tahun terakhir itu kayak apa. Nah waktu kita naik aja atau ada milestone yang terpenuhi, itu another victory yang kita harus celebrate. Gitu. Karena untuk mereka ambil certification itu nggak gampang. Contoh kalau berhubungan dengan salah satu prinsipal network kita, untuk capai satu level yang paling tinggi yang CCI itu nggak bisa gampang mulai langsung ke sana. Harus ada CCNA, CCNP. Banyak sekali certification, technical kompetensi yang harus di-build gitu ya. Itu kita harus recognize. Artinya kalau memang sampai mereka berhasil, memang suatu achievement yang layak lah untuk kita apresiasi, meaningful, impactful gitu ya. Yud, pernah gak sih lu punya leader yang menurut lu delegasinya kebablasan? Ada. Jadi memang di kita itu ada beberapa, apalagi kalau memang kita nggak menyiapkan mereka sebagai leader, sebagai people manager dan business manager. Karena beberapa orang begitu mereka naik ke satu posisi managerial leadership, dia mungkin ambil enaknya. Gak enaknya di delegate gitu ya. Sehingga gawat ya, diambil enak gak enak delegate ya. Itu udah mindset yang salah sebenarnya kalau seperti itu ya. Dan knowing yang apalagi dengan teman-teman kerja kita sekarang yang tadi kita udah ngomong Gen Z, milenial segala macam. Itu gak bisa. Jadi kita harus liatin bahwa kita tuh bukan hanya sekedar kasih pengarahan. Enggak, udah gak bisa. Kalau dulu mungkin zaman kita yang tadi gak nolak gitu ya. Sekarang udah gak bisa. Sekarang kita juga harus sangat clear gitu ya. Kenapa kita harus delegasiin, kenapa harus delegasiin, bagaimana caranya, expected result-nya kayak apa. Dan kalau perlu yang tadi kita ngomong, masalah we do it, you do, I watch, atau you do gitu. Itu harus jelas gitu loh. Kalau enggak akan bisa jalan. Dan banyak di tempat kita fail-nya gara-gara itu. Terus atau yang kejadian lagi, semua di delegate. Iya kan. Terus sehingga tim kita jadi overburden gitu, keluar gitu. Dan mungkin skill set tim kita memang belum bisa untuk menjasa tas itu. Sebenarnya is supposed to be manajernya yang kerjain. Memang mungkin lu bilang urgent important yang kompleksitinya juga tinggi. Tapi karena dia pikir udah biasa juga ya, bablas gitu. Itu juga menjadi problem tersendiri ya. Di awal juga ada satu tip lagi. Ini saya juga jalanin dulu ya. Saya selalu mandang orang itu dari sisi saya. Terakhir baru saya sadar bahwa tiap orang itu kemampuannya beda-beda. Ya kok semuanya sama Kak lu mah udah jadi bos Yud. Bukan masalah jadi bosnya. Saya selalu believe kalau saya bisa, kenapa lu nggak bisa? Gitu. Dan saya nggak pernah mau dengar, nggak pernah mau itu. Dan akhirnya ya jadi backfire, balik ke kita lagi. Mau nggak mau kita harus ngurusin. Dan itu malah lebih parah, messy jadinya. Jadi kenapa saya tadi bilang sharing dan belajar. Karena semakin kita banyak belajar sama-sama. Dan apalagi kita juga sebagai observer lihat nih kondisinya. Itu
tingkat keberhasilan delegation itu akan jauh lebih baik. Karena teori ujungnya apa? Yang bikin dia berhasil? Praktek yang bikin dia berhasil apa? Kalau lo continuously belajar dari apa yang lo lakuin. Consistently ya. Kalau nggak akan bisa. Karena in the end, dengan di tengah kondisi bisnis yang saat ini, kita tuh kan harus lebih cepat. Kalau kita lambat segala macam mau kerjain sendiri, nggak kemana-mana gitu loh. Maka delegation itu akan semakin penting gitu loh. Dan kita untuk bisa jalan delegation, kita harus pastiin tim kita siap. Maka tadi kita butuh kenal dia, nggak hanya di tempat pekerjaan, tapi juga sebisa mungkin secara personal. Tadi ngomongin kecepatan ya. Saya orangnya kan cepat ya, sat. Dulu yang kasihan ada pertama kali saya kasih delegasi nih Yud. Saya berasumsi dan mengharapkan tim saya itu secepat saya. Jadi saya kasih delegation gitu ya. Misalnya saya kerjain sehari pasti kelar. Saya itu pokoknya, yang tadi Wadi ngomong, saya bisa, kamu pasti bisa. Saput, gak peduli lu bisa. Itu kan kesalahan fatal juga sebenarnya ya. Nah, bagaimana juga kita mengukur dari sisi kita mau assignment, waktu yang dikasih menurut kita acceptable. Karena gini, pasti kita pengennya secepat mungkin, tapi nggak fair juga dan nggak bisa mungkin refer ya ke ya kalau kita kerjaan ini 3 jam juga kelar gitu. Nah, bagaimana menurut lu kita assign waktu yang acceptable yang harusnya tim kita bisa selesai, tapi nggak boleh juga mengikuti standarnya kita nih gitu. Gimana? Again kuncinya balik seberapa jauh kita kenal tim. Tapi kalau memang pada dasarnya dibuka orang cepat, gimana? Kamu masa kita nggak delegasikan? Ya, delegasi one thing, tapi kita harus sama-sama bilang bahwa kita sangat clear di depan. Gue mau lu kerjaan ini, caranya begini, tapi gue butuhnya tanggal segini, lu mampu nggak? Oh, dari awal kita udah ngomong, set ekspektasinya. Harus dapatin komitmen yes or no-nya dari depan gitu. Betul. Ya. Kalau dia nggak bilang bisa, ya kita pastiin aja, maka ada checkpoint di tengah gitu. Tapi kalau dia bilang nggak bisa? Kalau nggak bisa, kita bilang gimana caranya bisa. Oh, intinya intentionnya sebab kita tetap ingin kasih delegasinya dan ya dia harus bisa membuild up skillnya dan meng-catch up timeline yang kita mau juga. Ya, makanya again yang kita harus perhatiin sebagai leader waktu kita delegate, kita tahu nih tugasnya yang tadi. Critical but not urgent gitu misalnya. Kemudian kita tahu timnya, kita tahu karakteristiknya, kita tahu dia akan bisa nih. Nah baru kita delegate. Kalau kita di sana ada fail aja, otomatis akan ketemu yang itu. Nah tapi kalau misalnya ternyata dia ada kerjaan lain, kita kasih kerjaan ini, dia bilang nggak akan bisa penuhin itu, ya kita duduk sama dia, gimana caranya bisa? Atau mungkin apakah dia perlu bantuan orang lain untuk bantuin berdua kerjaan begitu? Nah itu yang perlu di depan set. Kalau setelah itu kita manage, karena again delegation itu bukan hanya manage output ya, it's manage proses loh. Manage proses, yes. Not the output. Not the output. Kalau lu mau make it successfully, lu harus pastiin juga lu manage proses. Karena jangan expect manage delegation, manage outputnya ini yang gue mau ya, nggak bisa begitu juga. Kalau nggak pernah manage prosesnya ya outputnya bisa diperkirakan juga, ya nggak sesuai diharapkan gitu ya. Betul. Makanya. Jadi kenapa ada checkpoint itu? Sebenarnya dari tadi kita ngomong nih, gimana kita make sure prosesnya jalan. Dia bisa jalan. Jadi leader nggak enak ya Yud. Sudah delegasikan, masih mesti put effort checkpoint segala macam gitu ya. Tapi itu di awal beratnya. Tapi kalau kita lakukan konsisten, tim kita tuh confident levelnya naik, trust levelnya naik, kompetensi levelnya naik. In the end ya, yang terakhir you do it. Ya, at the end of the day. Di mana kita jadi tahu bahwa sebagai seorang leader kita sebenarnya juga punya time yang cukup untuk do other thing like strategi gitu ya. Kita nggak akan ke-trap di operationals ya. Nah salah satu benar tadi ngomong waktu juga saya jadi ingat. Seringkali kan leader baru itu selalu ngomong, gila hampir gua nggak bisa tidur. Kerjaan nggak ada habis-habisnya. Jam 11 masih buka laptop segala macam gitu ya. Jadi memang untuk melakukan delegation itu plan-nya itu juga harus sangat taruh di dalam mana mau di-assign segala macam gitu ya. Artinya kalau misalkan nggak perlu delegation, jangan komplain dong kalau misalnya tidurnya dikit gitu ya. Ya karena ya udah pasti semua kerjaan dikerjain sana. Nah tapi ada juga saya melihat ada typical leader ya, yang justru yang kayak famous job dia nggak mau delegasikan yuk supaya apa yang dapat panggungnya dia, yang dapat gerejanya dia. Nah itu gimana tuh kalau punya leader seperti itu?
Ya, itu yang tadi Poni nanya kan, sebetulnya apa sih yang ini ya, takut kehilangan itu sebenarnya. Jadi Takut memang timnya lebih jago daripada lebih dia. jago, kelihatan lebih hebat dibanding Betul. dia gitu ya. Itu mindset yang salah. Karena gimana pun once lu udah di satu posisi leader manajerial, kita tuh kan mindsetnya beda. Kita harus beda dari individual kontributor sekarang ke manajerial. We achieve things through people. We achieve things through people. Itu yang benar-benar harus diingat. Dan cara achieve things through people apa? Delegation. Tapi delegation nggak gampang, harus disiapin dengan matang, harus di manage prosesnya, bukan expect resultnya atau outputnya. Ya, itulah peranan leader menjadi sangat penting ya. Kalau memang nggak suka, ya kalau jangan jadi semua leader mau ya. dikerjain ya individual kontributor aja. Memang ada jalurnya, jalur profesional. Ya kalau seperti itu ya single fighter aja gitu Betul. ya. Jangan menjadi seorang leader ya. Betul. Oke, good. Jadi belajar banyak nih Yud. Sharing lah. Tapi lu sendiri bener-bener pernah gagal nggak sih delegasi? Pasti pernah. Fatal nggak? Sampai bener-bener Messi iya, cuma masih bisa dibenerin. nggak sampai hard credibility lu, sampai orang nggak percaya sama lu, kan tim lu itu. Itu juga belajar. Dan yang penting itu tadi key-nya itu once kita assign atau delegate, kita harus take the accountability. Itu prinsip yang benar-benar sebagai leader kalau kita delegate kita harus pegang. Jadi kita nggak elok, nggak cantik. Kita kalau itu gagal kita delegate kita blame, nggak bagus. Karena orang lihat tuh bukan lihat dia lihat kita, lihat company kita. Jadi full accountability dalam delegation itu harus ada di kita. Jadi memang kalau tim kita lakukan kesalahan, ya kita yang bertanggung jawab. Ya. Bahkan kita kudu minta maaf, ya kita minta maaf. Betul. Gitu ya. Dan kalau ada kejadian begitu, yang harus diberesin dulu adalah cari solusinya dulu, beresin dulu. Baru kita cari root cause-nya dan gimana supaya nggak kejadian lagi. Justru segera dulu gitu ya. Baru apalagi kita, kalau bisnis kayak kita, end user kita itu kan nggak boleh mati gitu ya. Betul. Nah kita harus fokusnya sana, beresin dulu. Gimana dia bisa balik ke operation. Kemudian kita cari root cause-nya, kita benerin. Kalau cari root cause sudah telat ya. Telat. Udah Gimana pun prioritas pertama karena itu service kepada publik harus naik solve dulu. the problem juga dulu ya. Menarik. Oke, sudah banyak sekali yang kita bahas hari ini ya. So many insights, tips. Luar biasa sih. Saya sih sendiri juga belajar. Gua merasa, ternyata begitu ya gitu. Gak melulu kita tuh cari root cause, tapi start dengan solutions gitu ya. Nah, sebelum kita tutup podcast hari ini nih Yud, ada closing remark ya yang mau yang disampaikan ke para young leaders? Ya, mungkin cuma satu ya. Leadership position itu satu privilege ya. Dan itu didapat tidak dengan gampang. Jadi kita harus build trust, build rapport dengan tim kita. Once mereka lihat kita bukan karena posisi, tapi karena seorang Poni itu misalnya atau seorang Wahyudi, itu baru kita bisa dibilang benar-benar leadership. Karena leadership itu sekali lagi bukan position. Tapi adalah satu role yang memang recognition-nya itu bukan kan position. Dan untuk itu kita harus develop tim. Develop tim mampu yang ujungnya juga akan membuat kita sebagai leader itu lebih efektif. Efektifnya kenapa? Karena kita bisa delegate. Kita bisa kerjaan yang lebih strategik, lebih critical, lebih urgent. Betul. Jadi seni delegation itu seni yang harusnya bisa dipelajari. Seni ya? Seni. Ya karena harus pelajari tentang karakter orang, is combination of kita coba analisa segala macam sehingga nggak bisa satu ilmu yang sama, tas yang sama kita apply ke orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Orang berbeda ya kita pakai approach yang berbeda. Mungkin proses yang kita monitor itu juga mungkin frekuensinya juga berbeda gitu ya. Betul. Oke, young leaders, demikian podcast kita hari ini ya. Saya cuma ingat sih tadi yang benar-benar nyantol itu adalah when you become leaders, you achieve things through people. Jadi kalau Anda tidak mau luangkan waktu untuk build timnya, mendelegasikan tugasnya, memonitor, ya artinya Anda harus questioning back. Are you really ready as a leader? Karena again, leader is not about the position, is the role di dalam developing people ya, sehingga Anda itu juga bisa menikmati ya, enjoy at the end of the day ya.
Demikian podcast hari ini, kita akan lanjutkan lagi tentu saja di episode selanjutnya ya. Selanjutnya tadi juga Pak Wahyudi udah mention mengenai dibalance dengan coaching. Jadi episode selanjutnya kita akan membahas tentang how to give a good coaching, ya effective coaching dan feedback ke tim kita. Oke, yuk, thank you sudah luangkan waktu ya. Saya yakin teman-teman yang leaders pasti juga seru sekali menyaksikan podcast hari ini dan bisa apply langsung ilmunya ya. Jadi jangan lupa juga like, share, and subscribe YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Bye. Bye.